Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik teman-teman yang saya cintai, hari ini insya Allah untuk tema yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita membela anak-anak kita, ya. Apa yang mesti kita lakukan? Apakah ketika anak kita berbuat kesalahan kemudian tetap kita bela, atau seperti apa kita membela anak-anak kita? Subhanallah, di dalam Islam, wahai saudariku, ketahuilah bahwa membela diri, ya subhanallah, atau menjaga kehormatan itu adalah sebuah kewajiban. Misalnya ada seseorang ingin melakukan sebuah kejahatan, atau misalnya ada seseorang ingin merampas harta kita, maka kita bisa membela diri, ya. Dan di dalam Islam ini sangat-sangat ditekankan, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam surah Al-Hujurat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Disebutkan bahwa jika ada dua golongan dari mereka yang beriman dan ketika itu mereka saling membunuh, maka hendaklah engkau damaikan antara keduanya. Namun kalau di antara mereka ada salah satu yang melanggar perjanjian terhadap yang lain, maka yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai semuanya kembali kepada Allah. Artinya ketika seseorang dia sudah berjanji dengan sebuah janji, kemudian salah satu ada yang mengingkari, maka diperbolehkan bagi pihak yang memegang janji ini untuk membela diri. Subhanallah. Dan ini ditekankan di dalam Islam. Dan kita tahu yang namanya membela diri, ya Masya Allah, itu adalah kemuliaan kalau yang dibela adalah sebuah kebenaran, ya. Jadi ada kaidah yang berlaku, di antaranya adalah daf'u sa'il 'ala nafsi jaiz la wajib, sawa'un kana sa'il saghiran am kabiran am majnunan. Jadi hukum membela diri, ya, untuk menyelamatkan jiwa itu diperbolehkan, ya. Baik apakah yang menyerang itu anak kecil, orang dewasa maupun orang gila. Jadi kita boleh untuk membela diri, insya Allah, selagi yang kita bela itu adalah sebuah kebenaran, ya. Jadi perlu diperhatikan ya akhwat. Jadi selagi yang kita bela itu adalah sebuah kebenaran. Termasuk diantaranya juga ketika anak kita dia berada dalam pihak yang benar, kemudian didolimi oleh kawan-kawannya, maka kita boleh mengajarkan pembelaan kepada anak kita kalau memang anak kita berada dalam pihak yang benar, ya. Namun ketika anak kita berada dalam pihak yang salah, melakukan kesalahan kepada orang lain, maka hendaklah kita tidak membelanya. Namun kita perlu memahamkan ya akhwat kepada anak kita bahwa perbuatan yang ia lakukan kepada orang lain itu sebuah kesalahan, bahwa perbuatan yang ia lakukan kepada orang lain adalah sebuah kezaliman, dan ini merupakan bentuk pendidikan dari kedua orang tua. Masya Allah, ya. Jadi subhanallah, Islam itu agama yang adil, agama yang pertengahan, agama yang tahu memposisikan dirinya kapan anak kita itu dibela, kapan anak kita itu dia mengakui kesalahannya, ya. Jadi kalau misalnya anak kita memang sudah berbuat kesalahan, maka kita pahamkan kepada anak kita bahwa, nak, kamu itu tadi berbuat salah kepada kawanmu, kamu telah mendolimi kawanmu. Maka yang kedua, kita ajarkan untuk meminta maaf. Ya, berarti kalau kamu salah, ibu nggak mau membelamu. Saatnya kamu meminta maaf kepada orang yang engkau dolimi. Saatnya engkau meminta maaf kepada orang yang engkau sakiti. Ya, dan jangan mengulang kembali. Ya, itu subhanallah ya akhwat.
karakter, ya, anak-anak yang senantiasa diberikan pendidikan yang baik, maka dia akan menjadi anak yang berkarakter baik gitu, anak yang memiliki karakter baik. Namun sebaliknya, ketika anak-anak itu tidak pernah diajarkan untuk mengakui kesalahan, anak-anak tidak pernah diajarkan untuk meminta maaf, ya, maka mereka tumbuh dalam keegoan mereka sendiri, ya. Mereka akan tumbuh menjadi orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya. Bahkan nanti yang kita khawatirkan bersama, anak-anak akan bermudah-mudahan untuk mendolimi orang lain, ya, dan ini tidak baik untuk masa depannya. Jadi kita sudah belajar yang namanya mendidik itu tegas tapi bukan berarti keras. Ya, kita sudah pernah belajar yang namanya mendidik anak itu tidak selamanya mengulur, tapi juga ada kadang kala kita menarik. Ya. Jadi kalau memang anak kita sudah ada bukti bahwa anak kita bersalah, maka saatnya kita meminta anak kita untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Serta apabila ada barang yang dirusak oleh anak kita, maka katakan kepada anak kita ia harus menggantinya. Ya, subhanallah. Jadi kalau ada kerugian material, yang misalnya anak kita merusak mainan milik kawannya atau melukai, ya, maka kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab, ya, mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak kita, ya. Dan ini bentuk dari pendidikan. Masya Allah ya akhwat. Ya, Masya Allah. Baik, sekarang kita akan memasuki kitab yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, halaman 130, ya. Apa kata Syekh Mustafa Al-Adawi? Difa'ur rajul an abnaihi. Ketika seorang ayah, ar-rajul itu seorang laki-laki, karena di sini konteksnya adalah dikaitkan dengan abna, dikaitkan dengan abna itu jamak dari ibn, artinya adalah anak-anak, maka saya terjemahkan pembelaan seorang ayah kepada anak-anaknya. Wa mahabbatul khairi lahum, dan kecintaan seorang ayah kepada anak-anaknya untuk memberikan kebaikan kepada anak-anaknya. Wa kullu dzalika bil haqq, dan semuanya itu dilandasi dengan sebuah kebenaran. Lihat, jadi barometernya kapan anak kita dibela atau tidak itu adalah sebuah kebenaran. Wa hadza syai'un jabali aidan wa qad ja'a asy-syar' bi iqrarihi ma dama fil haqqi wal ma'ruf. Nah, telah disebutkan bahwa di dalam Islam itu, bahwa yang namanya membela, ya, terhadap anak-anak itu adalah sebuah hal yang dibenarkan oleh agama, selagi yang dibela adalah kebenaran, fil haq, ya, harus digarisbawahi, ya, wal ma'ruf, dan yang dibela, ya, adalah kebaikan, ya. Fa in dzulma waladaka aw dzulimat ibnataka falaka an tantasir li waladika wal ibnatika biqadril mudlima. Kalau seandainya anak kita itu ada yang menganiaya, ya, maka kita harus menolong anak kita dan berhak, kata Syekh, membalas sesuai dengan kadar kedoliman yang telah diberikan kepada anak-anak kita. Wa in kana lil 'afwi wajhun qawiyyun fi aktsaril ahyan. Walaupun pada beberapa keadaan, ya, yang namanya memaafkan itu lebih baik daripada membalas. Fi aktsaril ahyan, maka ini kebanyakan, ya, kebanyakan dari sebuah keadaan. Kalau memang kita mengajarkan anak-anak untuk meminta maaf, maka itu lebih baik. Tapi kalau memang kita mengajarkan anak-anak kita untuk membela diri juga diperbolehkan. Ya, jadi ada pilihan ya akhwat. Ada pilihan. Kalau saya lebih memilih kalau memang itu anak kita sudah didolimi secara fisik gitu ya, atau secara lisan pembulian ya misalnya, itu sudah di luar, menurut saya ya, sudah di luar batas kewajaran, maka kita boleh membela anak kita, ya, tentunya dengan sebuah pendidikan. Jadi misalnya kita mengatakan kepada anak kita, nak, kalau misalnya ada yang memukulmu misalnya, ya, kamu katakan, kamu harus membela diri dulu. Membela diri, katakan dulu dengan lisanmu bahwa itu adalah hal yang tidak baik gitu. Laporkan, kalau engkau belum bisa berkata demikian kepada kawanmu, maka laporkan ke ustazah, boleh gitu ya. Jadi ketika kita mengajarkan pembelaan kepada anak kita tuh nggak langsung to the point, dibalas ya nanti ya, nggak. Tapi dengan cara komunikasi yang baik, ya. Dengan cara komunikasi yang baik. Baik. Kemudian di sini disebutkan ya akhwat, lamma kana fi istima' Fatimah binti Rasulullah SAW ma ibn aduwillah Abi Jahl tahta rajulin wahid ka zawjatain li Ali bin Abi Talib wa kana fi hadha adha li Fatimah wa man thamma adha li abiha. Rasulullah SAW dafi'ur Rasul an Fatimah wa mana aliyan min dhalik illa an yufariqa Fatimah wa yatazawwaj bint Abi Jahl. Idh kaifa yaltaim hadha al-wad? Kaifa tastami binti Rasulullah SAW ma bint Abi Jahl? Jadi kata Syekh, dulu pernah
Ali suaminya Fatimah radhiyallahu an akan menikahi putrinya Abu Jahal. Dan kita tahu ya akhwat bahwa Abu Jahal ini musuh Islam, ya. Abu Jahal ini adalah pamannya Rasulullah SAW, namun beliau memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi keponakannya sendiri, memusuhi agama yang dibawa oleh keponakannya sendiri, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allah belum juga memberikan hidayah kepada Abu Jahal. Maka ketika Ali akan menikahi putrinya Abu Jahal, Rasulullah membela putrinya sendiri, yaitu Fatimah. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Ali ternyata mau menikahi Fatimah? Kata Rasulullah SAW, wahai Ali, kalau engkau mau menikahi putrinya Abu Jahal, maka ceraikan Fatimah. Ya, kenapa? Karena ketika engkau menikahi putrinya Abu Jahal, sedangkan Abu Jahal adalah orang yang memusuhi Islam, itu akan menyakiti Fatimah. Ya, Masya Allah. Dan ini bentuk pembelaan Rasulullah SAW kepada sesuatu yang benar. Ya, kaifa tastami'? Bagaimana kata Syekh, ya, bagaimana kiranya yang namanya wanita-wanita baik, ya, yaitu Fatimah, akan dikumpulkan dengan seorang wanita yang tidak baik, seorang wanita dari anak Abu Jahal dalam satu rumah tangga, biduk rumah tangga gitu ya. Maka waktu itu Rasulullah SAW berkata kepada Ali. Kemudian di sini dikatakan inna fi hadza dararan alaihima ma'an. Ya, dan hal ini menyakiti hati Nabi juga, alaihima kembali kepada Fatimah dan Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika Ali akan menikahi putrinya Abu Jahal, maka Ali secara tidak langsung menyakiti kedua orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah SAW dan Fatimah. Fabint Abi Jahal qad tantasir li abiha amamu Fatimah bal wa qad tanalu min walid Fatimah Rasulullah SAW fataqa fil kufri hinaidin wa mana Rasulullah SAW hadhihi zay apa wallahu taala alam. Ini hadhihi zizah lamma fiha min adal jami' wa ma huwa al hadisu bidzalik. Kita akan melihat ininya saja langsung apa cerita dalam hadisnya. Ya, akhrajal Bukhari wa Muslim, disebutkan dalam kitab ya yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni hadis yang ke-5230, dan Imam Muslim hadis ke-2449 fi sahihaihima, dalam kitab sahihnya mereka yaitu Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, min hadisul Miswar bin Makhramah. Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabi ya akhwat. Al-Miswar bin Makhramah. Ya, walaupun kita jarang ya mendengar kalimat Miswar bin Makhramah, namun ketahuilah bahwa beliau adalah seorang sahabi, ya. Tidak setenar namanya seperti Abu Hurairah. Namun ya subhanallah, Al-Miswar bin Makhramah ini juga seorang sahabi. Beliau Al-Miswar bin Makhramah ya akhwat, beliau lahir di Madinah ya. Beliau lahir di Madinah dan beliau termasuk dari salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh teman-teman pelajari kembali ya Al-Miswar bin Makhramah, karena ini merupakan seorang sahabi. Dan setiap sahabi itu pasti memiliki kelebihan masing-masing. Ya subhanallah. Termasuk di antara kelebihan Miswar bin Makhramah, beliau ya senang ya duduk di majlisnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu Al-Miswar bin Makhramah, walaupun beliau tidak setenar Abu Hurairah, namun Masya Allah beliau juga termasuk perawi hadis ya akhwat ya. Jadi ini penting untuk kita beritahu kepada anak-anak kita tentang keberadaan seorang sahabi yang bernama Al-Miswar bin Makhramah. Karena kenapa ya akhwat? Karena seharusnya ya kita itu mengenalkan semua sahabat Nabi kita Muhammad SAW tanpa terkecuali. Ya, jadi nanti dibuatlah teman-teman berkisah tentang sahabat, setiap malam satu sahabat. Ya, termasuk nanti di dalamnya ada Al-Miswar bin Makhramah. Beliau ya akhwat memiliki kunyah. Kunyahnya beliau adalah Abu Abdurrahman. Ya, kunyahnya Abu Abdurrahman. Dan nasabnya beliau itu Az-Zuhri, dari Bani Zuhri. Masya Allah ya. Namanya beliau Al-Miswar bin Makhramah bin Naufal bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zahra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi beliau Masya Allah, walaupun beliau ya beliau termasuk dari para sahabat, namun beliau dari generasinya generasi Bani Zuhri, atau nanti ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, beliau termasuk ya akhwat
seorang yang memiliki kelebihan, di antaranya tadi beliau duduk di majelis ilmu, juga beliau seorang yang gemar untuk berbuat banyak kebaikan, ya Masya Allah. Jadi hampir semua para sahabat tuh mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk diantaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi Al-Miswar bin Makhramah, beliau Masya Allah termasuk orang yang suka dengan kebaikan, juga beliau cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, setelah kita tahu bahwa ada seorang sahabi yang bernama Miswar bin Makhramah, dan apa yang disebutkan oleh Miswar bin Makhramah, beliau mendengar, sami'tu. Berarti kalau beliau mendengar nih ya akhwat, artinya Miswar bin Makhramah ini langsung mendengar dari Nabi kita Muhammad SAW. Berarti ia duduk di majlisnya Nabi kita Muhammad SAW. Miswar mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul wa huwa 'alal mimbar. Lihat ya akhwat, kata Miswar, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar. Di atas mimbar Rasulullah bersabda, kata beliau, inna bani Hashim bin Mughirah ista'zanu fi an yunkihu ibnatahum Ali bin Abi Talib. Kata beliau, Bani Hashim bin Al-Mughirah meminta Ali menikahi anak perempuan mereka. Jadi yang meminta sebenarnya Ali itu ya orang yang sangat mencintai Fatimah, istrinya beliau. Namun ketika itu diminta oleh keluarga besarnya, oleh Bani Hashim, ya meminta untuk menikah dengan salah satu anak perempuan mereka, yaitu putrinya Abu Jahal. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, fala azina, tapi saya tidak mengizinkan. Ya, subhanallah. Thumma la adhanu illa an yuridu Abi Talib an yutliqa ibnati wa yankih ibnatahum fa inna ma hiya bid'atun minni yuribuni ma arabaha wa yu'dhini ma adaha. Kata Rasulullah SAW, kecuali kalau memang Ali mau menerima ya tawaran dari keluarga besarnya untuk menikahi anak perempuan mereka, yaitu menikahi putrinya Abu Jahal, maka kata Rasulullah SAW, saya tidak mengizinkan kecuali kalau Ali mau menceraikan anakku dulu, yaitu Fatimah. Ya, baru boleh nikah. Tapi sebelum Ali menceraikan Fatimah, maka tidak boleh menikahi putrinya Abu Jahal. Kemudian Rasulullah mengatakan, Fatimah adalah belahan jiwaku. Ini merupakan pembelaan Rasulullah SAW. Innama hiya bid'atun minni. Ya, Fatimah itu termasuk dari bagian dari diriku. Maksudnya dari keluarganya Rasulullah SAW. Ya. Apa yang membuat Fatimah sedih, maka aku pun sedih. Ya, apa yang membuat seseorang menyakiti Fatimah, maka aku pun termasuk yang tersakiti, kata Rasulullah. Masya Allah ya, luar biasa. Rasulullah itu sosok ayah ya yang bisa dijadikan teladan bagi para laki-laki muslim, bagi para ayah. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW membela putri beliau. Ya, padahal putri beliau kala itu sudah menikah, ya enggak? Jadi yang namanya orang tua itu ya akhwat, menyayangi anak itu sepanjang masa. Orang tua membela anak itu sepanjang masa, selagi yang dibela itu dalam koridor kebenaran. Masya Allah ya. Nah ini hadisnya ya akhwat, dan di sini Rasulullah menyebutkan ya bahwa beliau tidak mengizinkan Ali untuk menikah dengan putrinya Abu Jahal sebelum Ali menceraikan Fatimah. Namun akhirnya Ali lebih memilih Fatimah putri Rasulullah SAW. Kemudian Syekh mengatakan, wanzur ila difai Asma binti Abi Bakar an ardi walidiha Abdullah ibn Zubair. Subhanallah. Ba'da qatalahu amamu hadar rajulul zalim wal amirul mubir Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Nah, di sini ada kisah ya akhwat. Bagaimana ketika itu Asma itu putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau membela putra tercinta beliau, yaitu Abdullah ibnu Zubair. Ya, dan ini kisah yang sangat bagus ya. Kisah Asma membela putranya yaitu Abdullah ibnu Zubair ketika Abdullah ibnu Zubair berselisih dengan Hajjaj, ya, berselisih dengan Hajjaj. Dan ini masya Allah ya akhwat, kalau kita tahu ya masya Allah, Abdullah ibnu Zubair itu adalah seorang laki-laki yang sangat luar biasa. Ya masya Allah, beliau putra dari Zubair bin Awam, ya bin Khuwailid bin Asas bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadi. Jadi Asma itu putrinya Abu Bakar punya suami namanya Zubair. Ya, dan Zubair ini ya punya anak diantaranya namanya Abdullah. Masya Allah, lihat
Asma ini, beliau termasuk dari teladan untuk kita semua ya akhwat, bagaimana Asma mendidik anak-anaknya. Ya Masya Allah, Asma ini seorang ibu yang sangat tegar, ya, seorang ibu yang sangat tegar, yang mana beliau tegas ya ketika mendidik anak-anaknya. Ya, coba dipelajari ya akhwat, cara mendidik Asma kepada anak-anaknya. Nanti akan kita dapati hal yang sangat luar biasa. Ya, kita pernah kenal namanya, ada seorang sahabi yang bernama Urwah ibnu Zubair. Ya, itu juga sama. Itu juga adalah anak-anaknya Asma. Ya, jadi Asma itu seorang wanita yang sungguh luar biasa, Masya Allah. Dan ini Masya Allah ya akhwat, kita jadikan sebagai teladan bagi kita bersama. Ya. Dan kita tahu yang namanya Asma, ya, itu adalah sosok Masya Allah wanita yang tegar. Ya. Waktu Asma hamil, Asma berani mengambil sebuah risiko. Ya. Apapun yang terjadi, yang penting beliau menjadi bagian dari kisah perjalanan dakwah Rasulullah SAW dengan ayahanda tercinta beliau. Masya Allah ya. Dengan ayahanda tercinta beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita tahu, Masya Allah, kisah antara Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW ketika berada di gua, ya, dan Asma membawa bekal walaupun beliau dalam keadaan sedang hamil, Masya Allah. Namun Asma berusaha tegar, Masya Allah, berusaha tegar untuk menghantarkan makanan kepada orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Masya Allah. Dan kisah Asma ini boleh teman-teman kisahkan kembali kepada putri-putri kita. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri ya dalam mendidik anak itu. Kalau yang punya anak perempuan boleh dikisahkan kisahnya Asma. Kalau yang punya anak laki-laki tadi ya boleh dikisahkan tentang kisahnya para sahabat. Ya seperti tadi. Siapa namanya? Miswar ibnul Makhramah. Ya. Baik. Mari kita dengarkan bersama ya akhwat apa yang dituturkan oleh Abi Naufal, ya, oleh Abu Naufal yang disebutkan dalam kisah yang diriwayatkan oleh Muslim. Akhraja Muslim fi sahihihi, disebutkan oleh Muslim dalam sahihnya, ya, dari Abi Naufal, min Abi Naufal, an Abi Naufal qala ra'aitu Abdullah ibn Zubair ala aqabatil Madinah. Kata Abdullah ibnu Abu Naufal, beliau mengatakan aku melihat Abdullah ibnu Zubair, ya, beliau dikubur ya di pekuburan Ibnu Zubair ala aqabatil Madinah. Aqabah ai di sini Aqabah di Makkah. Ayah, Ibnu Zubair beliau waktu wafat Abdullah ibnu Zubair beliau meninggal di sebuah tempat yang mana Aqbul Madinah ini dekat juga dengan kota Mekah, ya. Dekat dengan kota Mekah. Dan ketika itu orang-orang Quraisy, ya, mereka sering melewati kuburnya Abdullah ibnu Zubair. Kemudian setelah itu kata Syekh, ya, ini Syekh mengatakan, ya, menukilkan sebuah asar, ya, sebuah kisah. Kata beliau, faja'al Quraisy tamurru alaihi wan nasi hatta marra alaihi Abdullah ibn Umar fawaqa'a alaihi faqala. Ya, ketika orang-orang Quraisy melewati kuburnya Abdullah ibnu Zubair, maka ketika itu Abdullah ibnu Umar, ya, putranya Umar, lewat di hadapannya. Kemudian beliau mengucapkan salam, assalamu alayka Aba Khubaib, assalamu alayka Aba Khubaib, assalamu alayka Aba Khubaib. Ya, Abdullah bin Umar mengatakan assalamu alayk Aba Khubaib, assalamu alayk Aba Khubaib, assalamu alayk Aba Khubaib. Amma wallahi laqad kuntu anhaka an hada. Amma wallahi laqad kuntu anhaka an hada. Amma wallahi in kunta ma alimtu sawaman qawaman wusulan lirrahim. Amma wallahi li ummati anta asyarruha li ummati khair. Thumma nafada Abdullah bin Umar. Ya subhanallah. Disebutkan ya akhwat bahwa kata Abdullah bin Umar, demi Allah sungguh aku telah melarangmu dari perbuatan itu. Dan Abdullah bin Umar mengatakan, demi Allah saya tahu engkau adalah orang yang rajin berpuasa. Sawaman itu orang yang rajin berpuasa. Qawaman itu orang yang rajin sholat, ya, sholat malam. Qawam. Wusulan lirrahim, orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim.
Kemudian di sini kata Ibnu Umar, "Amawallahi li ummati anta asyaruha li ummati khair," summa nafada Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan kau adalah pemimpin yang lebih baik bagi suatu umat. Kemudian Abdullah bin Umar pergi. Ya. Nah, waktu itu Hajjaj tahu bahwa Abdullah bin Umar membela Abdullah bin Umar membela siapa? Membela Abdullah ibnu Zubair. Ya. Jadi ini ya akhwat, subhanallah, ada memang kisah tragedi fitnah ya di masa Hajjaj bin Yusuf ya, di mana kita juga harus tahu ya kisah tentang Hajjaj bin Yusuf ini Ats-Tsaqafi, yang mana beliau termasuk sebenarnya ya akhwat, Hajjaj bin Yusuf ini termasuk di antara keluarga yang terhormat ya dari kalangan Bani Saqif ya. Namun subhanallah, waktu itu terjadilah sebuah fitnah. Jadi Hajjaj ini juga sebenarnya beliau itu dididik oleh ayahnya dalam keadaan seorang yang pandai berbicara gitu loh. Yang terkenal fasih ketika berbahasa, Masya Allah. Namun ketika itu ada hal di mana Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu, putrinya Asma, ketika beliau dipercaya oleh kaumnya ya menjadi seorang khalifah kurang lebih pada tahun 64 Hijriah setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah. Maka ketika itu subhanallah ya, waktu itu ada seseorang yang tidak suka dengan Abdullah ibnu Zubair, dan ketika itu ya akhwat ya, diangkatlah Abdul Malik bin Marwan sebagai pewaris tahta untuk membereskan masalah Abdullah ibnu Zubair. Jadi waktu zamannya kekhalifahan dipegang oleh Bani Umayyah, ya nanti teman-teman belajar kisah sejarah tuh bagus banget ya. Kisah sejarah itu bagus sekali. Maka ketika itu Hajjaj bin Yusuf yang terkenal dengan seorang yang memiliki karakter orang yang keras ya, seorang yang memiliki karakter orang yang kuat dalam memimpin ya. Akhirnya Hajjaj ini berhasil mengepung kota Mekah ya, yang menjadi benteng terakhirnya Abdullah bin Zubair ya akhwat. Hajjaj menggempur kota Mekah ya dengan tembakan-tembakan sampai subhanallah sebagian dari Ka'bah itu roboh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ngeri ya. Bisa dibayangkan nggak sih ya akhwat, yang namanya Abraha saja ketika akan menggempur Ka'bah dengan bala tentaranya, yaitu tentara bergajah, ya Allah palingkan. Namun di sini Hajjaj tidak merobohkan semuanya, namun sebagian ya berhasil roboh. Ya, ini ngeri banget ya. Dan akhirnya ya akhwat, kala itu Hajjaj berada di dalam kemenangan. Ya, kala itu Hajjaj berada dalam kemenangan. Dan ketika Hajjaj berada dalam kemenangan, waktu itu Abdullah ibnu Umar ya mendatangi Asma, putra tercintanya. Ya, putra tercintanya, dan mengatakan kepada ibunda tercinta, subhanallah, ini ya akhwat, masya Allah, luar biasa ya. Anak-anaknya Asma tuh dekat dengan ibunya, masya Allah ya. Anak-anak Asma itu dekat dengan ibunya. Maka ketika Abdullah bin Zubair mendatangi ibunya dengan memakai baju besi, dan kita tahu Asma tuh di akhir-akhir kehidupannya ya akhwat, Allah hilangkan penglihatannya. Jadi ketika meminta izin, Abdullah bin Zubair meminta izin kepada Asma untuk menyerang Hajjaj bin Yusuf beserta bala tentaranya, maka kala itu ya masya Allah, Asma mengatakan, wahai anakku, berperanglah gitu, lawanlah Hajjaj bin Yusuf, dia telah berada dalam posisi yang salah, kamu berada dalam kebenaran, dan lepaslah baju besimu gitu ya, masya Allah. Ya, apabila engkau meninggal dunia, maka kata Asma, saya sangat bangga karena engkau mendapatkan syahid. Bahkan waktu itu ya, termasuk diantaranya meninggalnya Abdullah bin Zubair ini ngeri banget ya, dipenggal lehernya, dikirim sebagai hadiah kepada kekhalifahan Abdul Malik ya. Jadi subhanallah ya. Namun Asma benar-benar beliau membela anaknya gitu loh, membela putra tercintanya, masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan ya kisahnya di kitab. Kemudian di sini disebutkan bahwa Hajjaj tidak suka dengan pembelaan Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Zubair. Padahal subhanallah, Abdullah bin Zubair ini beliau termasuk seorang laki-laki yang membela kebenaran. Ya.
Dan ketika itu Hajjaj thumma arsala ila ummihi Asma. Hajjaj mengutus seorang utusan untuk menemui ibunya Abdullah bin Zubair, yaitu Asma binti Abi Bakar, namun Asma menolaknya. Ya. Ketika utusan ini ditolak oleh Asma, fa'abat, gitu berarti Asma yang menolak, maka Hajjaj mengirimkan kembali, fa'ada 'alaiha. Ya. Fa'ada 'alaiha Rasul, maksudnya Rasul di sini adalah utusan untuk mendatangi Asma kembali. Ya. Dan ketika itu mengancam kepada Asma, kalau sampai nggak datang, maka pasukan ini akan menyeret rambutmu gitu ya. Namun Asma mengatakan, wallahi la ataituka hatta tab'asa ilayya man yushibuni biquruni. Ya. Subhanallah, Asma ini benar-benar seorang wanita yang berani ya akhwat. Seorang sahabiah yang agung, seorang sahabiah yang enggak ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu membela kebenaran. Asma mengatakan, demi Allah aku tidak akan datang menemuimu wahai Hajjaj sebelum kamu mengutus orang yang akan menyeretku. Ya. Kemudian Hajjaj mengatakan, aruni sibtiya fa akhadana alaihi thumma antalaq yatawaddafu hatta dakhala alaiha. Ya, disebutkan kata Hajjaj, ya lihatlah sandalku. Kemudian dia cepat-cepat berangkat menemui Asma, ya sampainya di sana dia berkata, kata Hajjaj kepada Asma, kaifa ra'aitani sanatu bi'aduwillah. Ya, kata Hajjaj, wahai Asma, apa yang engkau akan lakukan? Apa pendapatmu ya mengenai apa yang kuperbuat kepada Abdullah bin Zubair? Dia telah memenggal putra tercintanya. Maka Asma mengatakan, ra'aituka afsadat alaihi dunyahu wa afsada alaihi akhirataka. Balaghani annaka taqulu lahu ya ibna dhatin niqatain. Ana wallahi dhatan nitaqain. Amma ahaduhuma fakuntu arfa'u bihi ta'am Rasulullah SAW wa ta'ami Abi Bakar minad dawab. Wa amma al-akhar fatataqul mar'ati allati tastaghni an. Subhanallah. Lihat apa kata Asma. Asma berusaha membela diri. Maka Asma ketika tahu putranya diejek oleh Hajjaj, maka Asma mengatakan, ya, menurut saya, kata Asma, apa yang telah engkau lakukan, di mana yang engkau lakukan itu memenggal kepala Abdullah bin Zubair, itu telah merusak agama dan duniamu, juga merusak akhiratmu. Ya, Masya Allah ya. Dan engkau berkata kepada Abdullah bin Zubair, dan saya mendengar kata Asma menyebut-nyebut bahwa Abdullah bin Zubair itu dipanggil dengan sebutan Dzatun Nitaqain, ya, seorang anak dari ibu yang memiliki dua ikat pinggang. Nitaqain itu pemilik dua ikat pinggang. Maka kata Asma, ana wallahi Dzatun Nitaqain, sesungguhnya sayalah pemilik dua ikat pinggang. Saya gunakan, kata beliau, ya ikat pinggang yang pertama saya gunakan untuk mengangkat makanan, ya, yang akan saya berikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Adapun yang satu lagi adalah ikat pinggang wanita yang engkau tidak perlukan, kata Asma, ya. La tastaghni'an. Maka kata Asma, wahai Hajjaj, apakah engkau tidak mendengar sebuah sabda Nabi kita Muhammad SAW, dan itu pernah dikatakan kepadaku, apa? Kata Asma, anna fi Thaqif kadzaban wa mubiran. Kata Rasulullah, di Thaqif itu, kan Hajjaj kan dari Thaqif ya, ada seorang pendusta dan seorang yang perusak. Kemudian kata Asma, fa ammal kadzab faru'ainahu. Kata Asma, yang dimaksud dengan siapa yang pendusta yang dikatakan Rasulullah SAW itu aku telah melihatnya. Sedangkan yang dikatakan oleh Nabi seorang yang mubir, seorang yang merusak, maka saya telah menyangka bahwa itu adalah engkau. Ya subhanallah. Kemudian Hajjaj setelah ditelak gitu ya, apa namanya, dapat jawaban yang apa, kalau seorang laki-laki dijawab secara telak gitu kan oleh perempuan, akhirnya apa? Hajjaj pergi meninggalkan Asma. Masya Allah. Subhanallah ya akhwat. Subhanallah. Jadi memang Asma ini luar biasa ya, Masya Allah. Kemudian saya mengatakan, walakin hadda difa'anil abna yajibu an yakuna bil haqqi wal insaf. Nah ini dia. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Yang namanya membela anak itu harus didasari dengan sebuah kebenaran, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Unsur akhaka dhaliman aw madluman. Ya, tolonglah saudaramu, unsur itu fi'il amr, unsur, tolonglah akhaka saudaramu dhaliman, yang telah terdolimi, ya, yang telah terdolimi. Dhaliman orang yang berbuat dolim, madluman yang terdolimi. Qalu ya Rasulullah, kata para sahabat, qalu ya Rasulullah,
Hada nansuruhu madluman, fa kaifa nansuru dhaliman? Ya Rasulullah, kami paham ketika kami harus menolong orang yang terdolimi, kata para sahabat. Namun bagaimana cara menolong orang yang berbuat dolim? Ya. Maka kata Rasulullah SAW, ta'khud fawqa yadayhi, cegahlah tangannya untuk tidak berbuat dolim kepada saudaramu. Masya Allah ya. Jadi ini luar biasa apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Walafdu Ahmad tamna'uhu minadh-dhulm. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tamna'uhu minadh-dhulmi adalah cegahlah seseorang yang ingin berbuat kejahatan dari kedolimannya. Fa idza kharajat ayyuhal ab aw ji'ta min amalika wajadat ibnaka yuqatil akharin fala tadrib khasmun walidaka mubashara bal tarisa wandur hal ibnaka huwa adh-dhalimul mukhti am huwal madlum. Kata Syekh, wahai para bapak-bapak, kalau engkau mendapati anak engkau berkelahi dengan temannya misalnya, maka jangan engkau terburu-buru menghakimi. Ya, dilihat dulu. Ya, lihat dulu. Siapa yang salah dalam hal ini? Apakah putramu yang berbuat dolim atau putramu yang justru terdolimi? Wa in kana waladaka huwal madlum, kalau ternyata engkau mendapati anakmu termasuk orang yang terdolimi, ya maka hendaklah dia dibela. Ya. Wa ta'fu 'anil dhalim, dan memaafkan kesalahan orang yang mendoliminya. Anna dhalim syarirun mufsid yahtaju ila jazr wa iqab. Karena sesungguhnya orang yang berbuat kedoliman, ya, itu harus mendapatkan hukuman karena dia merusak gitu ya. Mufsid itu seorang yang merusak. Fa kullu hadhihi umur yajibu an tafham wa tura'i. Namun tetap semuanya membutuhkan pemahaman dan perhatian yang lebih dalam. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Orang yang muwaffaq maksudnya orang yang diberikan taufik oleh Allah, orang yang lurus, orang yang benar, orang yang beruntung adalah orang yang diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah ya akhwat, sudah kita pelajari bersama tentang apa batasan ya dan bagaimana kita membela anak-anak kita. Jadi intinya adalah ketika anak-anak kita termasuk orang yang berbuat kesalahan, mendolimi saudaranya, maka berikan pemahaman kepada anak kita bahwa engkau harus mengakui kesalahan atas apa yang engkau lakukan dan mintakanlah maaf kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni anak kita, serta anak kita juga memohon maaf kepada orang yang yang didoliminya. Apabila ada barang yang rusak, maka kita perlu memberikan pendidikan kepada anak kita bahwa dia harus bertanggung jawab. Dan ketika anak kita didolimi oleh orang lain, kalau anak kita berada dalam pihak yang benar, maka kita boleh mengatakan kepada anak kita harus membela diri. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada anak-anak kita sifat-sifat yang baik, yang Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah. Allah berikan petunjuk kepada anak-anak kita, Allah perbaiki hidupnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama anak-anak kita di dalam surga Firdaus tertinggi. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.